Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian berjudul Sikap Bahasa dan Identitas Kultural di Kalangan Mahasiswa Batak dalam Konteks Multilingual Indonesia. Studi kasus di Universitas Katolik Santo Thomas. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana sikap berbahasa dan identitas kultural mahasiswa-mahasiswi Batak dalam masyarakat multibahasa Indonesia berhubungan satu sama lain. Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa penggunaan bahasa daerah, termasuk bahasa Batak, semakin berkurang di kalangan generasi muda yang berorientasi global dan digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswi Batak memaknai dan menggunakan bahasa warisan mereka di tengah dominasi bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa global lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana sikap berbahasa mahasiswa-mahasiswi Batak berinteraksi dengan identitas kultural mereka. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat digunakan untuk mempelajari pola linguistik dan sikap berbahasa secara mendalam. Penelitian menggunakan studi kasus sebagai representasi komunitas akademik multibahasa sebagai pendekatan penelitian kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, semi terstruktur, dan diskusi fokus kelompok atau focus group discussion dengan mahasiswa-mahasiswi Batak yang dipilih secara purposif. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami juga dikenal sebagai pemrosesan bahasa alami untuk membantu menganalisis transkrip diskusi dan wawancara. Diharapkan bahwa kecerdasan buatan dapat mendeteksi pola leksikal, frekuensi kata kunci, dan asosiasi semantik terkait dengan gagasan identitas, kebanggaan etnik, dan persepsi bahasa. Untuk memastikan interpretasi yang komprehensif dan valid, analisis tematik manual akan digunakan bersama dengan hasil pemetaan AI. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis ke bidang etnolinguistik dan sosiolinguistik, serta menawarkan inovasi metodologis dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk meneliti bahasa dan budaya secara kualitatif dengan menggunakan AI. Hasilnya akan memberikan pemahaman yang lebih baik dengan hubungan antara bahasa, identitas, dan modernitas di kalangan generasi muda Batak. Selanjutnya pendahuluan, bahasa daerah merupakan bagian penting dari identitas etnis di Indonesia. Namun, globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia menyebabkan penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda semakin berkurang. Mahasiswa Batak menjadi kelompok menarik untuk diteliti karena mereka hidup dalam lingkungan akademik multietnis yang menuntut fleksibilitas bahasa. Penelitian ini menelaah bagaimana mahasiswa Batak memaknai bahasa Batak, bagaimana sikap berbahasa mereka terbentuk, dan bagaimana bahasa tersebut berperan dalam ekspresi identitas kultural. Selanjutnya tinjauan pustaka. Pertama, sikap berbahasa mengacu pada pandangan afektif, kognitif, dan perilaku seseorang terhadap suatu bahasa. Sikap positif biasanya terkait kebanggaan, identitas, dan keinginan melestarikan bahasa. 2. Identitas kultural. Bahasa merupakan simbol identitas yang memperkuat rasa kebersamaan suatu kelompok etnis. Bahasa daerah berfungsi sebagai penanda keanggotaan budaya. Ketiga, multilingualisme di Indonesia. Masyarakat Indonesia hidup dengan penggunaan bahasa ganda atau jamak, sehingga pilihan bahasa sering dipengaruhi konteks sosial, lawan tutur, dan situasi formal. Selanjutnya metodologi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan data kualitatif. Selanjutnya instrumen angket skala Likert dengan 30 pertanyaan dan pertanyaan terbuka dengan responden mahasiswa Batak Universitas Katolik Santo Thomas. Dan teknik analisis pertama, analisis rata-rata skor tiap item sikap. Selanjutnya, interpretasi data kualitatif untuk memperkuat temuan. Selanjutnya sikap berbahasa, mayoritas responden memiliki sikap positif sampai sangat positif terhadap bahasa Batak. Kedua, kebanggaan, komitmen melestarikan bahasa, dan pandangan bahwa bahasa Batak bagian identitas menunjukkan skor tinggi. Ketiga, namun kenyamanan menggunakan bahasa Batak di depan teman non-Batak relatif rendah. Selanjutnya bahasa Batak cenderung dipakai
dalam ranah keluarga. Sedangkan bahasa Indonesia dominan di kampus. Berikutnya identitas kultural. Responden menunjukkan identitas Batak yang kuat, bangga sebagai orang Batak, memahami nilai budaya, dan merasa bertanggung jawab melestarikannya. Kedua, bahasa Batak dipandang memiliki fungsi simbolik sebagai pengikat kebersamaan, dan terdapat kekhawatiran bahwa globalisasi dapat melemahkan identitas Batak jika bahasa tidak dijaga. Berikutnya interpretasi umum, terdapat jarak antara sikap positif dan praktik penggunaan. Bahasa Batak dihargai secara simbolik, tetapi penggunaan sehari-hari dibatasi faktor kenyamanan dan konteks sosial. Terakhir, ini menunjukkan bahwa pelestarian bahasa membutuhkan ruang sosial yang mendukung, bukan hanya sikap positif. Kesimpulan, berdasarkan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi sikap berbahasa mahasiswa Batak dan kaitannya dengan pemeliharaan serta ekspresi identitas kultural Batak, dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa Batak di Universitas Katolik Santo Thomas memiliki sikap yang sangat positif terhadap bahasa Batak sebagai bahasa warisan. Mereka merasa bangga menggunakan bahasa Batak, memandangnya sebagai bagian penting dari identitas diri, serta menganggap bahasa Batak layak diajarkan dan dipertahankan oleh generasi muda. Hal ini tampak dari rata-rata jawaban yang tinggi pada pernyataan-pernyataan terkait kebanggaan, komitmen pelestarian, dan pandangan bahwa kehilangan bahasa Batak berarti kehilangan sebagian jati diri orang Batak. Artinya, pada tataran sikap dan kesadaran, bahasa Batak masih memiliki vitalitas simbolik yang kuat di kalangan mahasiswa dan belum dipandang sebagai bahasa yang usang atau tidak relevan dengan kehidupan modern. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya jarak antara sikap positif dan praktik penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun responden menyatakan bangga dan ingin mempertahankan bahasa Batak, praktik berbahasa mereka cenderung dipengaruhi oleh konteks sosial dan komposisi lawan tutur. Bahasa Batak lebih banyak digunakan dalam ranah keluarga, interaksi dengan sesama orang Batak, dan konteks adat. Sementara bahasa Indonesia lebih dominan di lingkungan kampus dan pergaulan lintas suku. Rata-rata yang lebih rendah pada item kenyamanan menggunakan bahasa Batak di depan teman non-Batak dan konsistensi penggunaan bahasa Batak ketika orang lain lebih sering memakai bahasa Indonesia menunjukkan adanya kehati-hatian atau ambivalensi dalam membawa bahasa Batak ke ranah publik yang lebih luas. Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia yang multilingual, mahasiswa Batak menempatkan bahasa Batak sebagai penanda identitas kultural dan kedekatan emosional, sedangkan bahasa Indonesia menjadi pilihan utama untuk komunikasi praktis dan universal. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa identitas kultural Batak di kalangan mahasiswa tergolong kuat. Mereka bangga menjadi orang Batak, merasa nilai-nilai budaya Batak masih relevan, dan mengakui adanya tanggung jawab pribadi untuk melestarikan budaya dan bahasa Batak. Bahasa Batak dipandang tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium memahami nilai, adat, simbol budaya, serta sebagai pengikat rasa kebersamaan di antara sesama orang Batak. Kesadaran bahwa pengaruh budaya global dapat melemahkan identitas lokal semakin menguatkan posisi bahasa Batak sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga jati diri. Dengan demikian, tujuan penelitian yang ingin melihat hubungan antara sikap berbahasa dan identitas kultural Batak dapat dijawab bahwa sikap positif terhadap bahasa Batak menjadi modal penting bagi pemeliharaan identitas kultural. Meskipun masih dibutuhkan dukungan agar modal tersebut terwujud secara lebih nyata dalam praktik berbahasa sehari-hari. Bukan simbolik semata, tetapi secara bertahap berani memperluas penggunaan bahasa Batak di berbagai ranah, terutama dalam interaksi informal di lingkungan kampus dan pergaulan sesama mahasiswa. Sikap positif yang sudah kuat sebaiknya diwujudkan melalui kebiasaan kecil, misalnya membiasakan menyapa atau berdialog dalam bahasa Batak dengan sesama orang Batak, menggunakan bahasa Batak dalam kegiatan internal komunitas, atau memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan diri dalam bahasa Batak. Dengan cara ini, bahasa Batak tidak hanya hidup di ranah
Dengan cara ini, bahasa Batak tidak hanya hidup di rumah dan acara adat, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari generasi muda yang sedang berproses di dunia pendidikan tinggi. Bagi pihak kampus dan organisasi kemahasiswaan, penelitian ini memberikan dorongan untuk lebih serius mengakomodasi dan memfasilitasi ruang ekspresi bahasa dan budaya lokal, khususnya Batak, di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Kampus dapat mendukung pelestarian bahasa Batak dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertema budaya Batak, seperti festival budaya. Terakhir, saran, berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, disarankan agar mahasiswa Batak tidak berhenti pada tingkat kesadaran lomba pidato atau baca puisi dalam bahasa Batak, diskusi kebudayaan, ataupun kelas-kelas informal pengenalan bahasa Batak bagi mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis etnis atau daerah juga dapat berperan sebagai motor penggerak, misalnya dengan membuat komunitas bahasa dan budaya Batak yang rutin mengadakan pertemuan dan kegiatan kreatif. Upaya-upaya ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara sikap positif dan praktik, sekaligus menjadikan kampus sebagai ruang yang ramah bagi keberagaman identitas kultural. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai sikap bahasa dan identitas kultural Batak dilakukan dengan cakupan yang lebih luas. Misalnya, melibatkan mahasiswa Batak dari beberapa universitas berbeda atau membandingkan antara sub-suku Batak yang mungkin memiliki variasi dialek dan praktik budaya. Penelitian kualitatif yang lebih mendalam melalui wawancara atau studi etnografi juga dapat dilakukan untuk menggali dinamika identitas dan pilihan bahasa dalam situasi-situasi spesifik seperti di organisasi kampus, dunia kerja, atau komunitas diaspora Batak di luar daerah asal. Dengan demikian, pemahaman mengenai hubungan antara sikap bahasa, praktik bahasa, dan identitas kultural Batak dan dapat dijadikan dasar perumusan program pelestarian bahasa dan budaya yang lebih terarah. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa bahasa adalah bagian penting dari identitas dan jati diri. Mari bersama-sama menjaga, merawat, dan meneruskan warisan budaya kita. Sekian, terima kasih.